Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hubungannya kelahiran sapi merah dengan hari akhir? Di dalam ajaran kita Islam, ada tanda-tanda datangnya hari kiamat, baik tanda sugro maupun tanda kubro. Dan yang perlu diingat bahwa kelahiran sapi merah di Israel itu bukan tanda-tanda kiamat yang harus kita yakini. Tanda-tanda besar yang menurut ajaran Islam yang sesuai dengan sabda Nabi adalah munculnya kabut ataupun dukhan, munculnya dajjal, munculnya dabbah, terbitnya matahari dari barat, keluar Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Isa bin Maryam, adanya 3 gerhana di timur, di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Adakah sapi merah? Tentu tidak, karena kemunculan sapi merah adalah keyakinan Yahudi akan segera berakhirnya dunia ini. Di kalangan Yahudi Ortodoks, pembangunan kembali bait suci ketiga akan terjadi sebelum kedatangan Mesias. 2 kuil suci sebelumnya telah hancur. Namun, tempel, institut, dan organisasi lain telah dibentuk dengan tujuan membangun bait suci ketiga di Gunung Moriah atau Tempel Mount. Beberapa teolog juga percaya bahwa pembangunan bait suci ketiga dikaitkan dengan hari penghakiman atau akhir zaman. Direktur Temple Institute, Rabbi Chen Richman, percaya sekarang saatnya membangun bait suci ketiga setelah kelahiran anak sapi merah. Adapun sapi merah itu adalah keyakinan Yahudi. Jadi, kalau sapi merah datang ke Israel, sudah waktunya mereka membangun haikal. Mereka ingin membangkitkan kembali haikal Sulaiman ataupun bait Solomon. Munculnya sapi merah diyakini oleh mereka sebagai pertanda baik untuk membangun bait suci. Dan Israel berkeyakinan hari kiamat tidak akan terjadi sebelum bait suci ketiga ini terbangun. Setelah itu akan muncul seorang raja yang akan membawa kemenangan bagi Israel. Orang-orang ekstrem Israel akan berupaya menghancurkan Palestina dengan lahirnya sapi merah sempurna tersebut. Umat Islam tidak perlu meyakini hal semacam itu. Alamat tanda-tanda hari kiamat yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, sapi merah itu merupakan salah satu keyakinan sekte Yahudi tentang tanda-tanda kiamat dan pertanda akan dibangunnya kembali bait suci mereka. Jadi tidak ada urusannya dengan ajaran Islam. Tapi mari sedikit kita bahas tentang sapi merah ini. Keberadaan sapi merah sempurna ini telah menarik perhatian publik Israel, terutama umat Yahudi. Hewan itu dianggap menyerupai apa yang diperintahkan Tuhan seperti yang tertulis di dalam Taurat. Kisah sapi merah sempurna juga diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran, yakni pada surah Al-Baqarah. Untuk diketahui, makna tekstual bahasa Arab dari Al-Baqarah adalah sapi betina. Salah satu peristiwa terkenal tentang sapi betina merah pernah terjadi pada zaman Nabi Musa, seperti tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ibnu Katsir, salah satu ulama yang menafsirkan peristiwa dalam surah Al-Baqarah, mengatakan itu adalah peristiwa di kalangan Bani Israel, di mana ada lelaki kaya raya yang tidak punya anak. Satu-satunya ahli warisnya adalah anak saudaranya. Barangkali tidak sabar menunggu untuk mendapatkan warisan, maka sang keponakan membunuh pamannya. Kemudian di tengah malam dia mengangkat dan meletakkan jenazah pamannya itu di depan rumah seseorang dari Bani Israel. Besoknya sebahagian masyarakat menuduh yang punya rumahlah sebagai pelaku. Namun tuduhan itu dibantah yang kemudian terjadilah pertengkaran. Seseorang dari mereka mengusulkan agar mendatangi Nabi Musa dan menanyakan siapa yang sebenarnya yang membunuh lelaki kaya tersebut. Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Itulah bunyi Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 67.
Bani Israel kala itu terus mengkritisi setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Nabi Musa tentang jenis sapi yang mereka harus sembelih. Setiap pertanyaan memunculkan jawaban baru dan detail, hingga akhirnya diperoleh jawaban sapi betina merah sempurna. Pada tahun 2018, seekor sapi merah yang diklaim sempurna terlahir di Israel. Kelahiran anak sapi merah ini dinyatakan yang pertama kali dalam 2000 tahun. Lantaran langka, beberapa warga Yahudi mengaitkan kemunculan sapi merah itu dengan tanda dekatnya hari kiamat. Tempel Institut di Israel kala itu mengkonfirmasi kelahiran anak sapi merah tersebut. Para rabi Yahudi memeriksa detail untuk memastikan warna kulitnya seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat. Anak sapi betina merah membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia, kata Tempel Institut dalam pengumumannya saat itu. Tak disebutkan secara rinci tanggal dan lokasi kelahiran anak sapi itu. Dalam kepercayaan umat Yahudi di Israel, kelahiran dan pengorbanan sapi merah mengawali pembangunan bait suci ataupun kuil suci ketiga di Yerusalem. Di kalangan Yahudi Ortodoks, pembangunan kembali bait suci ketiga akan terjadi sebelum kedatangan Mesias. Dua kuil suci sebelumnya telah hancur, namun Tempel Institut dan organisasi lain telah dibentuk dengan tujuan membangun bait suci ketiga di Gunung Moriah atau Tempel Mount. Beberapa teolog juga percaya bahwa pembangunan bait suci ketiga dikaitkan dengan hari penghakiman atau akhir zaman. Direktur Tempel Institut, Rabbi Chaim Richman, percaya sekarang saatnya membangun bait suci ketiga setelah kelahiran anak sapi merah. Video di saluran YouTube Tempel Institut pada tahun tersebut menunjukkan anak sapi dengan induknya di sebuah situs. Kelahiran sapi merah sempurna lahir di tanah Israel, bunyi keterangan video tersebut. 4 tahun kemudian, para rabi Yahudi Israel mendatangkan 5 sapi betina merah sempurna dari sebuah peternakan di Texas, Amerika Serikat. Kelima hewan itu akan digunakan untuk ritual penyucian umat Yahudi. Menurut otoritas Yahudi di Israel, kelima sapi merah sempurna itu diperlukan untuk pemurnian ritual mereka yang telah menyentuh mayat. Tempel Institut menjelaskan sapi darah atau perawan semuanya berusia di bawah 1 tahun. Jika mereka tetap 100% merah dan menghindari noda yang akan mendiskualifikasi mereka masing-masing akan memenuhi syarat untuk digunakan dalam membuat abu yang diisyaratkan oleh hukum Yahudi untuk memurnikan mereka yang telah berhubungan dengan mayat. Tingkat pemurnian ini akan diperlukan guna memungkinkan kohanim ataupun pendeta untuk melakukan pekerjaan mereka di kuil masa depan. Sapi-sapi yang berharga itu segera diangkut ke Haifa, di mana mereka akan dikarantina selama tidak kurang dari 7 hari. Setelah karantina, mereka akan dilepaskan ke 2 lokasi terpisah di Israel. Salah satunya akan dibuka untuk umum. Sapi darah akan diberi makan dan dirawat di lokasi tersebut sampai mereka dapat disembelih dan dijadikan abu sejak tahun ketiga dan seterusnya. Sapi-sapi itu ditemukan dan dibawa ke Israel dengan bantuan organisasi Boneh Israel yang melibatkan orang Yahudi dan Kristen. Byron Stinson, seorang peternak Texas dan penggalang dana serta penasihat organisasi, memelihara ternak. Sapi darah disambut dengan upacara di Bandara Ben Gurion. Pejabat Tempel Institut Rabbi Shannon Kupetsky, Rabbi Sashimamo, Rabbi Yisrael Ariel, dan Rabbi Azaria Ariel berpartisipasi dalam upacara tersebut bersama Stinson dan Direktur Jenderal Kementerian Warisan dan Yerusalem Nathaniel Isaac. Saya tidak berniat melakukan ini, tetapi saat ini saya mungkin adalah pemburu sapi darah merah terbaik di Texas, kata Stinson kepada Israel News yang dilansir di Jerusalem Post. Alkitab mengatakan untuk membawa sapi merah untuk menyucikan Israel, dan saya mungkin tidak memahaminya, tetapi saya hanya melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Nubuatan itu menjadi kenyataan dan orang-orang Yahudi kembali ke Israel. Begitulah kata Stinson. Sekarang mereka perlu membangun kuil, tapi itu seperti membeli mobil yang sangat bagus. Jika Anda tidak memiliki kuncinya, Anda tidak akan kemana-mana.
sapi merah adalah kunci untuk membuat kuil berfungsi seperti yang seharusnya. Menurut Stinson, peternak yang memelihara ternak adalah seorang Kristen yang taat yang sangat tertarik dengan perintah ini dan mulai membiarkan ternak untuk sifat tersebut. Artinya, sekarang di Israel itu mereka menciptakan gen sapi agar bisa menghasilkan warna kulitnya menjadi merah. Jadi yang perlu kita ingat dan kita pahami adalah sapi merah itu tidak ada kaitannya dengan keyakinan umat Islam akan datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.